Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh nuansa Dubai yang penuh akan kemegahan. Tentunya Dubai tak terlepas dari bar eksotis yang dihuni oleh pria berhidung belang dengan kekayaan yang menawan. Salah satunya adalah pria yang tertarik dengan tubuh indah milik Samar Nawabi. Saat itu, Samar tiba-tiba didekati oleh pria tersebut yang mengaku jika Samar telah menarik perhatiannya. Tanpa membutuhkan waktu lama, mereka langsung bercumbu dan dengan cepat berpindah ke hotel yang dihuni oleh pria tersebut. Namun saat mereka masuk ke dalam kamar, scene justru memperlihatkan pria yang tadi bersama Samar tiba-tiba terjatuh dari lantainya dan menghantam mobil hingga ia tewas. Dan inilah The Scimitar, blacklister nomor 22 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Kin yang saat itu masih tak puas dengan informasi yang telah Tom berikan kepadanya. Tom meminta dan bahkan memohon kepada Kin jika dirinya tak bisa terus-menerus diikat serta dikurung seperti ini. Tetapi Kin tak peduli. Ia ingin Tom memberi satu nama tentang siapa orang yang telah memasok persenjataan kepada Berlin. Di hari perayaan pernikahan mereka, Tom memberikan satu nama, yaitu Stefan Volkov. Ia merupakan tangan kanan Berlin yang selalu menyiapkan setiap pertemuannya dengan orang-orang penting. Setelah mendapat informasi, Kin berpindah tempat menuju sebuah toko untuk bertemu dengan Reddington. Bedanya, kali ini ia mengajak Samar Nawabi karena Reddington pun ingin bertemu dengannya. Akhirnya setelah tiba di toko, Reddington ingin menceritakan sebuah kisah lucu tentang seorang pria keturunan Persia yang tewas di Dubai setelah bertemu dengan seorang wanita cantik yang diduga adalah dalang di balik terbunuhnya pria itu. Dan dugaan Reddington adalah Samar yang melakukan pembunuhan tersebut. Samar mencoba menjelaskan bahwa pria yang sedang Reddington cari adalah Kian Nuri, seorang pengusaha yang melakukan bunuh diri di Dubai. Reddington membenarkan hal tersebut, tetapi Nuri bukanlah sembarang pengusaha. Ia merupakan salah satu ilmuwan nuklir top di Iran, dan kunjungannya ke Dubai adalah untuk mengawasi transaksi pembelian sebuah lubang gamma atau semacamnya. Menurut informasi yang Reddington dengar, pihak Iran berencana untuk membalas pembunuhan tersebut dengan mengincar Samar. Dan mereka telah mengirim seorang pembunuh bernama The Scimitar. The Scimitar bukanlah seorang pembunuh biasa. Ia juga merangkap menjadi seorang penipu. Nampaknya Samar tak asing dengan nama tersebut serta beberapa karyanya. Karena pada tahun 2009, sasaran The Scimitar adalah seorang pemimpin suku Sunni bernama Majid Abdawi. The Scimitar memperoleh akses dengan bergabung ke dalam misinya. Dan menurut informasi yang Reddington dengar juga, kini The Scimitar telah berada di Amerika. Hal itu menjadi perhatian bagi salah satu orang yang bertanggung jawab atas setiap nuklir internasional. Dirinya ingin mengamankan beberapa ilmuwan penting yang sedang merancang sebuah program. Apabila program itu jatuh ke tangan yang salah, maka negara yang berhasil mengaktifkan program tersebut akan jauh lebih unggul 10 tahun ke depan daripada negara yang lainnya. Akhirnya satu nama muncul, yaitu Amalia Collins, aset DoD senior engineer dari Warhead. Ketika status dirinya tak aktif, ia menjabat sebagai profesor di astrofisika di Duke. Dan menurut yang Aram tahu, saat ini Amelia hendak mengadakan sebuah ceramah di sebuah simposium di Grand File Hotel. Karena belum ada indikasi berbahaya yang pihak Iran perlihatkan kepada Amerika, Cooper ingin semua agennya untuk melacak keberadaan The Scimitar terlebih dahulu. Setelah semua agen bubar, Kin menyempatkan diri
untuk menghampiri wrestler dan bertanya tentang kondisinya. Keane tak segan untuk melaporkan obat tersebut kepada Cooper. Namun wrestler menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kemudian tiba-tiba Keane mendapat informasi dari agennya tentang sesuatu yang terjadi di tempat persembunyian mereka. Sementara itu, dua orang Iran terlihat sedang memata-matai seorang agen bernama Jonathan Rees. Lalu Shin bergerak kepada Keane yang saat itu dengan segera menghampiri tempat di mana ia mengurung Tom. Saat itu Tom terus-menerus menagih janji Keane yang akan membebaskannya apabila ia berkata jujur tentang semua informasi mengenai Berlin. Tetapi Keane memberitahunya bahwa ia hanya akan melepaskan Tom apabila dirinya telah membantu Keane mengatasi Berlin. Kemudian Keane kembali menutup pintu ruangan tersebut dan langsung bertemu dengan Stefan Volkov. Tanpa banyak berbasa-basi, Keane mengungkap keinginannya untuk bertemu langsung dengan Berlin. Meskipun ia tahu Volkov pasti tak bisa mengabulkan permintaannya. Namun Keane mengancam bahwa ia akan menaruh nama Stefan Volkov dalam daftar orang yang paling dicari oleh pihak FBI. Usulannya telah disetujui oleh CI dan Biro, dan kini keputusan Volkov hanyalah dua. Ia membawa Keane ke hadapan Berlin atau Keane yang membawanya ke hadapan Berlin. Setelah itu, Keane bertemu dengan Reddington untuk memberitahu informasi pertemuan tersebut. Reddington bertanya dari mana Keane mendapatkan informasi tersebut. Keane mengaku bahwa dirinya mendapat informasi itu dari CI dan Biro. Keane juga ingin Reddington mempercayai bahwa Tom telah tewas olehnya ketika Reddington berpikir bahwa Tom adalah sumber dari Keane mengenai informasi keberadaan Berlin. Karena ingin mengalah, Reddington pun meminta kepada Keane untuk memberitahunya apabila Berlin telah meluangkan waktu untuk Volkov. Kembali ke lokasi hitam. Saat itu Aram telah berhasil mendapatkan sebuah kamera CCTV di sebuah gedung yang melacak tentang seorang agen pertahanan bernama Jonathan Rees. Dengan keahlian yang Aram miliki, ia bisa mengetahui di mana kamera CCTV tersebut berada. Dan ternyata kamera itu berasal dari sebuah gudang konstruksi. Akhirnya tim FBI dengan segera pergi ke gudang konstruksi tersebut. Tetapi sesampainya di sana, ternyata mereka kehilangan jejak. Yang mereka temukan hanyalah data pribadi dari Jonathan Rees. Wrestler menjelaskan jika DSS adalah departemen yang melindungi secara khusus para ilmuwan nuklir di Amerika. Maka dari itu, kemungkinan besar di Scimitar mengincar Jonathan Rees untuk mendapatkan informasi tersebut. Karena merasa Jonathan perlu untuk dilindungi, mereka berdua lantas segera menghampirinya. Namun saat hendak menjemput Jonathan untuk dimasukkan ke dalam mobil, tembakan tiba-tiba muncul yang membuat wrestler harus segera menancapkan gasnya untuk kabur dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh sebuah motor yang terus mencoba menembak ke dalam mobil. Jonathan memberitahu bahwa ancaman dari misiri Iran baru saja terjadi. Lalu tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Mobil itu terbalik dan membuat mereka semua tak sadarkan diri. Ketika Keane tersadar, dirinya telah berada di sebuah rumah sakit dan ia dihampiri oleh Dr. Rivera untuk memberitahu jika dirinya sekarang sedang berada di Bethesda. Sementara itu, di lokasi hitam, Aram baru saja mendapat informasi dari 911 terkait sebuah SUV truk yang terbalik di tengah jalan. Diduga korban adalah seorang lelaki dan seorang wanita. Aram dengan yakin bertaruh jika korban tersebut adalah Keane dan wrestler. Ketika Keane sedang dirawat, ia sempat bertanya kepada Dr. Rivera terkait keberadaan Jonathan Rees. Namun dokter itu memberitahu bahwa mereka hanya menemukan keberadaan Keane dan wrestler yang sedang dalam masa kritis akibat benturan kepala yang cukup keras.
Akhirnya Kin berterima kasih kepada Dr. Rivera dan ia meminta tolong untuk mengambilkan telepon untuknya karena ia harus menelepon seseorang. Beruntungnya, Dr. Rivera mengabulkan permintaan tersebut. Kin lantas langsung menelepon Cooper untuk memberitahu kondisinya. Kin juga menginformasikan jika Jonathan Rhys telah berhasil diculik oleh orang-orang Iran dan kini mereka harus segera mengamankan Amalia Collins dan meminta DOD untuk membatalkan pidato tersebut. Cooper telah melaksanakan semuanya. Yang ia ingin minta kepada Kin adalah tetap berada di rumah sakit tersebut karena Bethesda adalah salah satu rumah sakit terbaik yang bisa menangani pasiennya. Namun keanehan mulai terjadi di saat Aram menemukan fakta bahwa rumah sakit Bethesda tak pernah merawat pasien atas nama Donald Ressler dan Elizabeth Kin. Lantas, di manakah mereka berada? Hal yang sama pun dirasakan oleh Kin yang saat itu melihat seorang perawat sedang memeriksa kondisi dari Ressler. Karena penasaran, ketika perawat itu pergi, Kin memeriksa buku catatan kondisi Ressler dan hasilnya buku tersebut kosong. Kemudian Kin mulai mencoba menjalankan rencananya. Saat perawat kembali, ia berpura-pura terjatuh dan meminta bantuannya untuk dikembalikan ke tempat tidur milik Kin. Kemudian Kin mengambil gunting yang berada di jas yang digunakan oleh perawat tersebut. Setelah ia dikembalikan ke kasur, Kin merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Tangannya pun tak mengalami patah seperti apa yang Dr. Rivera katakan padanya. Di satu sisi, Reddington kembali bertemu dengan Zoe. Saat itu mereka menyantap makanan sembari berbincang tentang kondisi mereka masing-masing. Di mana Reddington menceritakan anak perempuannya, sementara Zoe menceritakan tentang situasi antara dirinya dengan ayahnya. Tetapi saat Zoe sedang berpikir, ia tiba-tiba merasa hal yang membuatnya tak nyaman. Reddington pun langsung memeluknya dan tak lama kemudian Dembe datang bersama mobil untuk membawa Zoe pergi. Reddington mencoba meyakinkan Zoe bahwa ia takkan disakiti apapun. Kembali ke lokasi hitam. Kini Ara mulai menyadari bahwa ternyata mereka telah dipermainkan oleh The Scimitar. Agen John Rhys hanyalah ciptaan mereka untuk membuat pihak FBI membuka profil dari Amalia Collins. Hal itu dikarenakan pihak FBI pasti panik ketika salah satu agen pertahanan keamanan menghilang dan merasa kehilangan itu menjadi sebuah ancaman nasional. Memang benar, ternyata Jonathan Rhys hanyalah agen suruhan dari The Scimitar. Karena saat itu The Scimitar yang menyamar menjadi Dr. Rivera telah mengetahui siapa itu Amalia Collins setelah ia mendapat rekaman suara dari hasil telepon antara Kin dengan Cooper. The Scimitar pun langsung merencanakan untuk menghampiri Amalia Collins setelah ia tahu bahwa Amalia akan mengadakan sebuah pidato. Dan bagaimana dengan Kin serta Ressler? The Scimitar meminta anak buahnya untuk membunuh mereka berdua. Saat itu Kin yang telah berhasil menggunting perban di lengannya baru menyadari bahwa terdapat sebuah jarum yang membuat ia merasa kaku sejenak di lengannya. Namun tiba-tiba saja seorang perawat kembali datang yang membuat Kin harus berpura-pura terbaring. Saat perawat itu hendak menyuntik Kin, ternyata Kin berhasil membalikan keadaan. Ia langsung membuatnya tak sadarkan diri dan segera mencoba membangunkan Ressler untuk membawanya kabur dari tempat tersebut. Di lokasi hitam, Aram sedang berkomunikasi dengan Samar untuk memberitahu bahwa dirinya sedang mencoba melacak lokasi terakhir dari ponsel yang digunakan oleh Kin. Tetapi ia membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk melacaknya. Karena tak mau menunggu, Samar menutup teleponnya dan ia menelepon Dembe untuk meminta bantuan. Di keberadaan Kin, dirinya berhasil menghajar anak buah The Scimitar saat hendak menembak Ressler. Beruntung, mereka berdua berhasil selamat dan mencoba untuk kabur. Di sisi lain, Samar telah bertemu dengan Reddington. Ia mencoba menceritakan apa urusannya dengan kasus ini. Samar memberitahu satu nama, yaitu Ali Hasan, seorang target inisiatif utama dari Mossad. Mossad telah mengawasinya selama berbulan-bulan. Atasan Samar percaya bahwa Ali adalah kunci untuk mengungkap selusin operasi rahasia Iran. Dan Samar berpikir jika Ali bisa membantunya menemukan keberadaan The Scimitar.
sebenarnya terdapat satu hal yang lebih penting yang harus Samar ketahui, yaitu sebuah nama lain dari The Scimitar. Walid Abu Shita, orang yang membunuh adik dari Samar Nafabi. Dengan kerjasama mereka berdua yang cukup apik, Reddington rupanya berhasil memancing Ali Hasan untuk keluar dari kediamannya. Dan saat ia terpancing, Samar langsung datang untuk mengancamnya. Reddington memberitahu kepada Ali bahwa ia membutuhkan bantuan darinya untuk memberitahu di mana keberadaan dari The Scimitar. Dengan tekanan yang diberikan kepadanya, Ali memberitahu bahwa The Scimitar menghubunginya untuk meminjam sebuah gudang. The Scimitar hanya memberitahu jika dirinya hanya ingin menyimpan bahan bangunan di gudang tersebut. Padahal saat itu, Ressler dan Keane sedang berusaha untuk keluar dari gudang yang didesain sedemikian rupa mirip dengan sebuah rumah sakit. Beruntung tak lama kemudian, mereka berhasil mendapatkan bantuan dari agen Samar dan para agen FBI lainnya. Setelah berhasil menyelamatkan dan mengevakuasi mereka berdua, Samar memberitahu Reddington jika misi mereka berhasil. Kemudian scene bergerak kepada Cooper yang sedang berusaha untuk melindungi Amalia Collins. Sebenarnya mereka telah mengevakuasi tempat dan meminta Amalia ditempatkan di ruang khusus pengamanan. Tetapi The Scimitar sangatlah cerdik. Dirinya bisa berpura-pura sebagai agen FBI yang membuat Amalia mau membuka pintunya sehingga The Scimitar beserta anak buahnya dapat menangkap Amalia. The Scimitar memberitahu bahwa Amalia harus membayar harga atas apa yang pemerintahnya lakukan kepada Iran. Namun sebelum itu, ia harus membantu mereka terlebih dahulu menciptakan suatu senjata. Ketika Cooper sedang mencoba mencari keberadaan Amelia, yang ia temukan justru pemandangan para agen FBI yang telah tergeletak tak sadarkan diri. Akhirnya Cooper meminta semua orang untuk tak keluar dari gedung. Sementara itu, di luar gedung, Keane dan Samar baru saja tiba. Ketika semua orang sedang dievakuasi, Keane menyadari sesuatu yang janggal pada seorang pelayan yang sedang mendorong troli. Hal itu Keane sadari dengan tanda laba-laba di lengan pelayan tersebut, di mana ia juga melihat hal yang sama ketika berada di rumah sakit. Lantas Keane menghentikan pria tersebut dan ternyata memang ia adalah The Scimitar. Namun pihak FBI gagal menangkap The Scimitar karena bantuan datang untuk menyelamatkannya. Mereka datang dengan cepat dan membawa The Scimitar pergi begitu saja. Tetapi meskipun begitu, sejauh manapun The Scimitar pergi, apabila ia telah masuk ke dalam radar milik Reddington, maka ia akan tetap tertangkap. Saat itu The Scimitar sedang pergi ke kediaman Ali untuk kembali mencari cara menculik Amalia. Namun usahanya harus terhenti saat ia melihat Reddington. Tentu saja Reddington langsung menahannya dan menelepon Samar Nafabi untuk segera menghampirinya. Ketika Samar tiba, ia terkejut saat melihat The Scimitar telah dalam kondisi terikat. Reddington memberitahu bahwa mereka berdua sedang memandangi pemandangan yang indah dan bagaimana jika Reddington mempersembahkan The Scimitar sebagai hadiah untuk Samar. Samar kebingungan, ia tak tahu harus melakukan apa-apa. Tetapi Reddington memintanya untuk bersantai karena takkan ada yang tahu keberadaan mereka berdua. Lalu tiba-tiba Dembe memberitahu jika Keane baru saja menelepon yang memberitahu dirinya bahwa sumber Keane telah memberitahu lokasi keberadaan Berlin. Karena mendapat informasi sepenting itu, Reddington langsung berpamitan kepada mereka berdua. Kini tinggal mereka berdua tersisa. Samar mencoba menceritakan tentang adiknya yang The Scimitar bunuh secara sadis. Tetapi The Scimitar justru mengelak. Ia memberitahu Samar jika dirinya tak mengetahui apa-apa tentang operasi yang membunuh adiknya tersebut. Di lokasi hitam, Cooper memberitahu Ressler dan Keane bahwa mereka telah berhasil menemukan sebuah tubuh yang cocok dengan DNA milik The Scimitar. Dan saat mereka menghampiri TKP, mereka telah melihat The Scimitar tewas dalam kondisi tertembak di arah kepalanya. Keane menduga jika tembakan tersebut merupakan sebuah eksekusi. Samar yang saat itu hadir di tempat tersebut hanya bisa terdiam. Setelah misi ditutup dan kasus selesai, Keane kembali menghampiri Tom yang tengah terdiam diri.
Tom bertanya-tanya sampai kapan Keane akan menahannya. Karena apabila Reddington telah bertemu dengan Berlin, maka ia pasti akan membunuhnya. Dan hal itu akan berpengaruh kepada kerjasama mereka berdua. Keane paham dan meminta Tom untuk bersabar sejenak. Tanpa rasa iba atau rasa kasihan sama sekali, Keane membiarkan Tom sendirian begitu saja terbelenggu di dalam sel khusus miliknya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan pertemuan di antara Reddington dengan Berlin. Maksud kedatangan Reddington saat itu bukanlah ingin mengajaknya berperang, karena apabila ia mengajaknya berperang, maka Reddington mungkin saja akan membawa pasukannya untuk membunuh Berlin. Tetapi tujuannya kali ini adalah ia ingin mengakhiri kesalahpahaman di antara mereka berdua. Dan Reddington menegaskan bahwa bukan dirinya lah yang membunuh putri dari Berlin. Namun Berlin masih tak mempercayai perkataan dari Reddington. Ia tak percaya dengan semua bualan yang Reddington katakan kepadanya. Tetapi Berlin terdiam saat Reddington membawakan Joe ke hadapannya. Reddington berkata, "Inilah anakmu." Dan episode 7 di season 2 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.